warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Bu Rina Triana Putri dan Bu Yeni Rahmadani akan mencoba untuk mempraktekkan ya Bu ya, mencoba mendemokan mengenai apa Bu? Hari ini kita demo tentang jaringan tumbuhan dan bagaimana sih caranya kita bisa melihat jaringan tumbuhan dengan cara membuat preparat segar. Ya, organnya apa aja Bu? Organnya pada hari ini akan kita coba buat itu adalah dari akar dikotil dan monokotil serta batang baik itu dikotil dan juga monokotil. Kalau daunnya Bu? Daunnya juga sama monokotil dan dikotil, tapi mungkin nanti jadinya kita akan menampilkan hanya preparat yang awasannya aja. Oke, yang pertama Ibu akan mencoba mendemonstrasikan itu adalah mengenai pembuatan preparat segar dari batang baik itu monokotil dan dikotil. Nah, apa aja sih alat bahan yang kita pergunakan? Yang pertama itu alat-alatnya bisa dimulai dari sini mungkin ya. Yang pertama ini adalah kita punya ada kaca preparat di sini ya, atau kaca objek. Kemudian berikutnya di sini kita juga punya kaca penutup atau cover glass. Kemudian yang berikutnya di sini kita punya silet ya, di sini ada silet. Kemudian di sini ada tusuk gigi dan juga di sini ada air. Kemudian ada tisu juga sebagai alat bantu. Lalu di sini ada bahannya, yaitu yang pertama ini adalah tanaman yang monokotil. Di sini kita pakai bawang daun. Lalu yang berikutnya di sini untuk tanaman yang dikotilnya itu kita pakai yang tanaman bayam. Oke, nah sekarang langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian sediakan di sini kaca preparat seperti ini. Di sini. Oke, kemudian setelah itu kalian teteskan 1 sampai 2 tetes air aquades ya, 1 kemudian 2. Nah, setelah itu kalian mulai siapkan bahannya. Tadi yang kita akan pertama lakukan itu adalah akan membuat sayatan melintang dari batang dikotil. Dari batang monokotil dulu ya. Nah, ini dari bawang daun. Jadi caranya itu adalah oke, kalian potong dulu batangnya seperti ini. Oke, kita potong kayak gini. Kemudian kalian sayat secara melintang ya. Jadi seperti ini. Tetapi jika kalian mengalami kesulitan ya, karena kalau disayat seperti ini agak sulit supaya kita melihatnya gitu ya, nanti takutnya terlalu tebal. Jadi biar lebih gampang kita iris kayak gini. Oke. Karena ini susunan batangnya itu dia berlapis-lapis, jadi nanti kalian yang diambil adalah yang bagian paling dalamnya. Oke, nah setelah itu kita simpan ke sini ya, ini bagian yang dalamnya aja. Simpan sini. Kemudian setelah itu kita tutup menggunakan cover glass. Jangan lupa ketika menutup menggunakan cover glass 45 derajat dulu ya. Oke, nah sudah seperti ini. Lalu berikutnya kita coba buat preparat yang satu lagi dulu sekalian aja, nanti baru lihat hasilnya, yaitu yang batang dari bayam di sini ya. Ini batang bayam, sama aja sama kayak tadi. Cara yang pertamanya kalian siapkan dulu di sini kaca preparatnya seperti ini. Di sini kelihatan Bu? Kelihatan Bu. Oke, sip, seperti ini. Kemudian setelah itu kalian sayat secara melintang, tapi karena agak sulit sama kayak tadi, kita iris aja ya biar agak mudah. Oke, nah udah gini. Ups, tadi lupa tetesi air dulu 1 sampai 2 tetes ya. Oke, kemudian baru kalian simpan di sini. Nah, oke, udah simpan. Kemudian kalian tutup menggunakan cover glass. Oke, gini ya. Nah, nanti kita udah dapat 2. Jadi di sini ada batang dikotil sama yang batang monokotil. Nah, selanjutnya kita lihat hasilnya ya. Oke, nah sekarang Ibu mau menunjukkan hasilnya nih yang tadi kita dapatkan, yaitu dari preparat segar yang Ibu buat, yaitu di sini yang pertama adalah dari tumbuhan dikotil, yaitu bayam tadi. Nah, seperti yang sudah Bu Yeni jelaskan tadi ya, untuk pas materi di awal, jadi kalau misalnya yang namanya
mononkotil itu dia kesusunnya itu dari arah luar ke arah dalam itu ada epidermis, kemudian ada korteks, kemudian ada berkas pengangkut, dan biasanya di bagian tengahnya itu ada yang namanya adalah empulur ya, atau pit. Nah gitu. Sekarang kita lihat nih, mana sih sebetulnya epidermis, kemudian korteks, berkas pengangkut, dan yang lainnya. Oke. Nah di sini, nah, nggak kelihatan ya. Oke, nggak apa-apa, dilihat di sini ya. Nah yang ini yang saya tunjukkan, ini adalah jaringan yang paling keluar, berarti ini adalah si epidermisnya ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya lagi, ini jaringan yang berikutnya yang ke arah dalam setelah epidermis, ini adalah yang disebut sebagai apa? Jaringan korteks ya. Nah biasanya jaringan korteks itu diisinya oleh jaringan parenkim ya. Nah kemudian yang berikutnya lagi itu ada yang namanya berkas pengangkut. Nah ini berkas pengangkutnya. Oke, ini kemudian agak jauh ya, ke sebelah sana nggak kelihatan. Nah ini salah satunya, ini adalah berkas pengangkutnya. Si berkas pengangkut itu di sini yang di sebelah agak luar, di sini biasanya dia terdiri dari floem. Kemudian di sini nih ada jaringan yang kayak melingkar gitu kayak pita. Ini adalah si cambiumnya. Oke. Nah kemudian yang ini yang ada kayak lingkaran yang ukurannya dia lebih besar, lubang-lubang yang lebih besar, ini adalah si xilem. Ya. Jadi dia adalah berkas pengangkut. Ini floem, ini cambium, lalu ini apa namanya tadi adalah xilem. Nah karena dia itu ada cambium, maka biasanya letak dari si berkas pengangkutnya itu rapi, ada di dalam satu lingkaran. Nanti kita bisa lihat di hasil di preparat yang awetan ya. Nah ini ke bagian tengahnya itu adalah yang disebut sebagai empulur tadi ya. Nah ini adalah empulur. Oke. Boleh mungkin Bu Yani kembali lagi ke yang tadi buat di screenshot sama anak-anak. Oke, sip. Ya, silakan di screenshot terlebih dahulu. Ini epidermisnya di sini ya. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, nah sekarang kita coba bandingkan dengan preparat yang awetan ya, yang buatan pabrik. Nah kita lihat nih. Oke, nah ini adalah yang buatan pabrik. Kita lihat di sini. Ini sama ya, ini bagian paling luar ini epidermis. Kemudian di sini ini adalah jaringan korteksnya, parenkim. Nah, di sini ini adalah berkas pengangkut yang ini berkas pengangkut. Kemudian ini juga berkas pengangkut. Ini juga ke sini berkas pengangkut. Kalian bisa lihat berkas pengangkutnya itu dia cenderung cenderung tetap gitu ya. Jadi itu cenderung rapi. Kenapa? Karena tadi ada cambium. Nah ini adalah si floemnya, ini jaringan-jaringan floem. Kemudian di sini ini yang biasanya ukurannya besar itu adalah yang xilem, dan ini cambium. Kemudian kalau kita menuju lagi ke bagian tengah, ini adalah yang namanya empulur atau pit ya. PITH. Oke, nah Bu, tadi kan yang ibu saya itu dia secara melintang kelihatan semua, ini harusnya bentuknya bulat. Tapi kok ini enggak? Nah, diibaratkan itu adalah pizza ya. Pizza bulat. Nah, satu slice-nya itu adalah ini yang ada di depan kalian. Jadi yang kalian gambar pun nggak usah satu lingkaran penuhnya, tetapi cukup satu slice-nya aja. Jadi tapi slice-nya itu nanti memperlihatkan dari arah luar ke arah dalam bagian-bagiannya, mulai dari epidermis, korteks, floemnya, cambiumnya, kemudian xilem, dan bagian tengah itu adalah oke? Nah ini adalah yang paham. Nah sekarang yang kedua ini adalah preparat segar dari tanaman yang monokotil ya, yaitu yang daun tadi. Nah sekarang kita lihat nih ada apa saja sih di sini. Oke, kalau misalnya kita lihat dari arah luar ke arah dalam, ini yang bagian luarnya. Oke, ini adalah si jaringan epidermis. Oke, kemudian di sini kalian bisa lihat di sini ada jaringan pengisinya. Ya, di sini ada biasanya terdiri dari parenkim. Lalu di mana sih berkas pengangkutnya? Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini ada bagian yang kayak menggelap gitu. Nah, ini satu, kemudian satu, ada lagi, lalu ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, itu yang bagian menggelap itu adalah yang
pengangkut, di mana di dalamnya itu terdapat yang namanya silem dan floem. Nah, kalau kalian lihat, mungkin kalian teringat yang tadi nih, yang apa namanya tuh, yang dikotil ya, batang dikotil. Kalau batang dikotil itu kan dia cenderung rapi gitu. Kenapa? Karena dia punya kambium. Kalau di batang monokotil dia itu gak punya kambium, sehingga apa yang terjadi? Biasanya berkas pengangkutnya itu dia itu tersebar. Nah, kebetulan yang ini tersebarnya dia agak mepet-mepet ke pinggir-pinggir sini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, gitu ya. Jadi ini adalah struktur melintang dari preparat segar tanaman monokotil. Maka silakan kalau kalian mau di screenshot terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang kedua, kita lanjutkan ke preparat yang awetannya. Kita akan coba bandingkan biar lebih jelas juga gitu ya. Takutnya ini agak kurang jelas. Nah, sekarang yang ada di depan kalian ini adalah yang preparat awetan dari tanaman monokotil. Kita bisa lihat di sini ya. Kalau kita urutkan penyusunnya itu dari luar ke dalam. Ini adalah si epidermisnya. Kemudian berikutnya ini ada parenkim ya, yaitu sebagai jaringan pengisi. Nah, di sini bisa terlihat lebih jelas ya bahwa berkas pengangkutnya itu dia tersusunnya tersebar. Nah, ini adalah berkas pengangkutnya. Dia itu tersusunnya secara menyebar karena tadi dia nggak punya yang namanya apa? Tidak punya yang namanya kambium. Lalu di sini juga bisa lebih terlihat si berkas pengangkutnya itu terdiri dari sel-sel yang ukurannya kecil dan sel yang ukurannya besar. Nah, biasanya yang sel-sel ukurannya kecil itu adalah yang namanya floem, dan yang ukurannya besar-besar seperti ini adalah yang namanya silem. Gitu, ya. Nah, jadi kalau misalnya Ibu simpulkan perbedaan dari batang dikotil dan monokotil apa? Yang pertama, batang monokotil itu dia tidak punya kambium. Oke, kalau batang dikotil dia punya kambium. Nah, karena itu yang kedua perbedaannya itu adalah berkas pengangkut pada batang monokotil dia tersebar. Nih, sedangkan kalau pada batang dikotil dia itu berkas pengangkutnya cenderung bentuknya itu rapi atau tetap gitu ya. Oke, itu aja mungkin mengenai batang. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Yeni, itu adalah mengenai pembuatan preparat segar akar monokotil dan dikotil. Terima kasih. Oke, ya sekarang kita ke part yang kedua, yaitu bagaimana caranya membuat preparat segar dari organ akar ya. Nah, secara morfologi akar itu letaknya ada paling bawah ya, yang ini. Kemudian untuk yang satu lagi juga sama ya, ini sudah dipotong. Oke, nah yang ini ya, yang ada daun-daunnya ini adalah akar dikotil. Kemudian yang ini adalah akar monokotil. Akar dikotil itu cirinya adalah dia berupa akar tunggang ya. Ibu ambil satu saja. Nah, ini sudah dipotong ya. Akar tunggang itu dia punya satu akar utama ya, ukurannya besar. Nah, kemudian nanti akar lateralnya muncul dari satu akar utama ini ya. Kemudian kalau yang akar serabut, nah akar serabut itu akar utamanya pertumbuhannya terhenti, sehingga akar lateralnya itu muncul seperti dari satu titik yang sama ya. Nah, menyerabut begini ya, jadi tidak punya akar utamanya. Nah, ini perbedaan secara morfologinya. Kemudian sekarang kita mau melihat secara anatominya ya, atau struktur di bawah mikroskopnya. Jadi untuk memudahkan kita ambil akar yang ukurannya paling besar untuk menyayatnya ya. Nah, kita siapkan dulu sama seperti tadi. Kita siapkan kaca preparat ya, kaca preparat. Kemudian tetesi dengan air 2 tetes saja, selap ya. Lalu ibu mau mengambil yang besar dulu deh ya, di sini. Nah, ada akar bayam. Nah, diambil yang ukurannya agak lebih besar, dibersihkan dulu dari akar adventitifnya. Nah, akar lateralnya dibersihkan. Kemudian kita potong secara melintang ya. Ini bukan membujur ya, hati-hati, ini melintang. Kayak kita iris setipis mungkin. Nah,
Nah, kalau sudah didapatkan, ya, dengan bantuan tusuk gigi kita simpan di atas tetesan air. Oke, ininya agak terbawa ya, kita buang dulu. Nah, kemudian jangan lupa ditutup dengan menggunakan cover glass seperti ini, pelan-pelan. Nah, kita sudah dapatkan untuk akar dikotil. Sekarang kita ke akar monokotil. Prosedurnya mah sama ya. Nah, kita siapkan dulu kaca preparatnya, kemudian tetesi dengan air 1-2 tetes. Nah, kita ambil ini akar monokotil ya. Nah, karena akar monokotil nggak punya akar utama yang besar, jadi kita pilih aja ya. Nah, ini yang agak mudah nih ya, kita pilih yang ini. Nah, kemudian kita iris secara melintang. Oke. Ibu irisnya di sini saja ya. Nah, ini kecil sekali ya akarnya. Tapi nanti kalau sudah di bawah mikroskop itu akan jelas. Nah, oke, kecil sekali. Kemudian kita tutup dengan cover glass seperti ini. Ya, sudut 45 derajat. Jatuhkan pelan-pelan. Oke. Jadi kita sudah dapatkan yang ini akar monokotil. Iya, ini akar monokotil. Ini akar dikotil. Sama-sama kita perhatikan di bawah mikroskop bagaimana bentuknya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya tentang struktur organ akar pada tumbuhan dikotil. Ya, ini adalah preparat segar yang tadi kita dapatkan dari bayam. Ya, jadi untuk akar tadi sudah dijelaskan juga secara teorinya kita harus bisa mendapatkan ciri khasnya ya, yaitu adalah struktur yang seperti huruf X di bagian dalam endodermis. Kita cek apakah ada atau tidak ya. Nah, kita mulai dulu dari bagian luar. Dari bagian luar ini yang terlihat seperti hitam ya, ini adalah bagian epidermisnya ya. Kemudian di sini kecil ya, ada subepidermis. Kemudian di sini ada jaringan pengisi, daerah korteks namanya. Kemudian ke arah dalam ya akan digeser oleh purina. Nah, oke, endodermisnya terlihatnya nanti ya, coba kita lihat dulu. Oke, di sini aja tuh apa? Ya, ke geser lagi, ke sebelah sini. Oke. Nah, ya. Jadi untuk akar dikotil itu kan seperti ada bagian huruf X atau bintang. Nah, di sini terlihat ya seperti kupu-kupu malah di sini. Ada huruf X. Nah, ini lengannya satu ke sini, kemudian satu laginya ke sini, ya. Nah, ini adalah berkas pembuluh silem pada organ akar dikotil. Kemudian kemudian jaringan flemnya yang mana? Nah, jaringan flemnya itu mengisinya di sela-sela lengannya, ya. Di sini, kemudian daerah sini, kemudian di sini juga ada flem, di sini juga ada. Jadi dia letaknya bersebelahan, ya. Jadi silamnya itu agak menguasai, ya, sedangkan flemnya itu ada di sela-sela lengannya, seperti itu. Kemudian ada ciri khas lain untuk organ akar adalah adanya endodermis, ya. Endodermis itu letaknya sebelum jaringan pengangkut. Nah, kita cari endodermisnya itu yang mana? Pasti dia berupa garis, ya. Nah, kita cari dulu yang berupa garis. Ada tidak? Nah, oke. Nah, yang ini ya, terlihat ya. Nah, ini endodermisnya. Jadi endodermisnya itu luas, ya, agak memepet ke bagian epidermis, ya. Biasanya kan kalau digambar endodermisnya itu di tengah-tengah, ya. Sedangkan kalau di sini ini si endodermisnya itu sampai mau ke mepet ke epidermis, gitu, ya. Jadi sekali lagi susunannya
Dari paling luar ada epidermis, ya. Kemudian daerah korteks. Di sini daerah korteks ini cenderung sempit, ya. Kemudian kita temukan adanya endodermis. Kemudian di bagian dalamnya ada silem, ya, yang tadi seperti bintang, kemudian floem. Begitu, ya. Di dalamnya juga ada ampul akar. Oke, silakan boleh di screenshot dulu mungkin untuk yang ciri khasnya. Di sini yang pertama, nanti ciri khas yang kedua yang ada silepnya. Ya, boleh nanti digeser Aurelina. Oke, ini yang pertama, kemudian 1, 2, 3. Nah, yang bagian silepnya yang seperti huruf X atau bintang boleh. Nah, yang ini, ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan preparat awetan organ akar, ya. Nah, di sini ada preparat awetan Helianthus anus, berarti bunga matahari, ya. Nah, dari paling luar itu sama, ya, pasti tersusun atas epidermis. Kemudian di sini ada daerah namanya adalah korteks, diisi oleh jaringan fungsi, ya, parenkim atau kolenkim dan sklerenkim. Kemudian, nah, di sini juga ada endodermis, ya. Nah, melingkar terus seperti itu endodermis. Kemudian di sini ada sel yang ukurannya besar, ya. Dan kalau misalnya dilihat secara lebih utuh, boleh digeser ke atas. Nah, ini juga nampak seperti bintang, ya. 1 lengan, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ini lebih banyak lengannya, bukan seperti huruf X, ya. Nah, yang penting adalah di sini kita bisa lihat ini adalah silemnya, ukurannya besar-besar, ya. Kemudian di sekeliling silem itu ada floem, ya, yang ukuran selnya lebih kecil. Nah, ini silemnya, ini silem, ya, ini silem. Begitu. Jadi dibandingkan dengan preparat yang tadi, mungkin ini bisa mewakili bentuk dari silem dan floemnya, ya. Ini silemnya, ukurannya lebih besar. Kemudian ini floemnya lebih kecil, gitu, ya. Untuk susunannya pasti sama, ya. Epidermis, kemudian korteks, endodermis, kemudian di sini ada berkas pengangkut, begitu. Boleh digeser untuk kelihatan epidermis. Oke, sekarang kita dapatkan penampang melintas dari akar monokotil, ya, dari bahu bawah. Nah, susunannya untuk akar sama, ya, ada epidermis, korteks, kemudian endodermis dan jaringan vaskuler atau berkas pengangkut. Ini bagian epidermisnya, ya. Kemudian ini kentara sekalian terlihat. Nah, ini yang menggelap bulat. Nah, ini adalah si endodermisnya, ya. Ini endodermis. Antara epidermis dengan endodermis ada korteks. Nah, di sini ada yang ukurannya besar terlihat selnya, ini pasti adalah silem. Sedangkan untuk floemnya itu tidak terlihat di sini. Dan sel-selnya juga sebagian besar sudah rusak, ya, karena dari teknik pemotongan dan serapan air. Oke, silakan boleh di screenshot dulu untuk gambaran besarnya. Oke, nah, untuk memperjelas gambaran preparat segar yang tadi, nah, ini dibantu dengan preparat awetan, ya. Nah, ini yang paling luar epidermis, kemudian ini daerah korteks. Nah, kemudian di sini yang melingkar paling luarnya adalah endodermis, ya. Nah, di bagian dalam endodermis sudah pasti kita akan menemukan berkas pengangkut, yaitu silem dan floem. Pertanyaannya, susunannya bagaimana? Apa yang membedakannya dengan dikotil tadi? Kalau dikotil tadi ada seperti huruf X, ya, atau bintang. Sedangkan untuk di monokotil itu tidak ada. Sehingga susunannya adalah seperti ini. Ini silemnya yang ukurannya besar, ya, tadi di preparat segar juga terlihat. Floemnya itu ada di selang-seling, ya, di antara silem seperti ini. Jadi silem, floem, silem, floem, silem, floem, silem, floem, gitu, ya. Yang di sini adalah ampul. Oke, silakan boleh di screenshot. Oke, ini sesi terakhir, ya, untuk organ, yaitu adalah organ daun. Kita lihat jaringannya. Nah, untuk susunannya, karena secara morfologi itu daun bentuknya seperti ini, ya. Jadi ada bagian atas, ada bagian bawah. Jadi kita bisa melihat di sini
ada epidermis atas, ada epidermis bawah. Ya, ini yang membedakan antara batang dengan daun serta akar. Gitu. Kemudian di sini ada yang menonjol bentuknya serta ukurannya. Ya, di sini ini yang namanya adalah, kalau secara morfologi ini namanya tulang daun. Nah, tulang daun itu tidak lain dan tidak bukan adalah jaringan vaskuler atau silang dan floem. Nah, karena bentuk dari tulang daun tumbuhan monokotil itu tulang daunnya sejajar, maka kita bisa pastikan di sini kita temukan susunannya juga rapi sejajar, ya. Nah, seperti yang berbaris gitu, ya. Nah, kemudian ini jaringan xilem floemnya, ya, ini xilem floemnya kecil-kecil, yang selainnya adalah jaringan pengisi. Begitu. Atau ada juga yang untuk berfotosintesis namanya adalah mesofil, ya. Oke, silakan kalian boleh screenshot. 4, 3, 2, 1. Oke, ini yang terakhir ya adalah organ daun dikotil. Jadi jaringan-jaringannya itu berbeda dengan jaringan pada daun monokotil tadi, ya. Kalau tadi kan lebih sederhana, sekarang ini agak lebih kompleks. Kenapa begitu? Karena ada jaringan tambahan. Jaringan tambahannya apa, kita lihat. Ya, yang paling atas itu sudah pasti epidermis atas, yang bawah ini epidermis bawah. Kemudian kalau tadi kan ada jaringan pengangkut, ya, ini juga sama, jaringan pengangkut satu berkas. Ada xilem dengan floem, ya, xilemnya pasti yang sel ukurannya lebih besar, sedangkan floem yang lebih kecil yang ada di sekelilingnya. Kemudian di sini juga ada, ya, tapi ukurannya lebih kecil. Di sebelah sana juga ada tapi tidak terlihat. Nah, kita fokus ke jaringan yang berikutnya, yaitu yang letaknya ada di bawah epidermis. Nah, itu namanya adalah jaringan tiang atau palisade. Ya, kenapa disebut jaringan tiang? Karena bentuknya memang seperti tiang tersusun begitu, ya. Kemudian di sini ada yang bolong-bolong, ya, jaringannya. Nah, ada yang bolong-bolong. Itu namanya adalah jaringan bunga karang atau spons, ya. Nah, jadi pada dikotil ada dua parenkim fotosintesis, ya, namanya adalah jaringan palisade serta jaringan spons. Ini yang tidak dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Kemudian ini ada jaringan pengisi, ya, biasa konteks, serta kalau di sini terlihat ada celah di bagian epidermis, ya. Ini namanya adalah stomata. Nah, ini, ya, ini stomatanya modifikasi dari epidermis untuk pertukaran O2 dan O2. Oke, silakan boleh di screenshot. 4, 3, 2, 1. Oke, sekian mungkin praktikum untuk hari ini. Jadi kita sekali lagi tadi, ya, ada praktikum mengenai organ akar, organ batang, dan juga organ daun. Jadi nanti yang harus kalian gambar itu ada 6, ya, Bu, ini. Nah, betul. Oke, terima kasih untuk semuanya. Laporannya kapan dikumpulkan, Bu? Kalau yang cuma 2 berarti pas, ya. Oke, terima kasih untuk semuanya.